Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum energinya semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semua yang nonton, mungkin hanya beberapa saja ya. Untuk yang nonton video ini itu bisa cocok karena ini adalah general, energi banyak orang, otomatis yang ketarik adalah energi yang dominan ya. Dan energinya bisa vice versa teman-teman ya, yang terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Silakan nanti kalian sesuaikan apakah cerita yang terbaca kali ini tuh sesuai seperti yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak, mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Mohon maklum karena general itu energinya rame-rame, banyak orang seperti pembacaan massal rame-rame ya. Kalau ini dibacakan untuk diri kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri silakan personal reading. Dan untuk personal reading akan saya bahas nanti di akhir video ya. Oke, kita mulai teman-teman. Dalam membacakan kartu tarot general, saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Untuk judul dan temanya sama-sama nggak tahu ya. Terserah semesta mau tunjukkan apa. Seru nggak seru, asik nggak asik, baik atau buruk, saya sampaikan kepada kalian. Dan saya, berharapnya bacaan tarot saya itu bisa bermanfaat positif untuk kalian, ya. Oke, saya dalam membacakan kartu tarot lebih banyak membagikan energi positif dan afirmasi positif daripada ramalan-ramalan ya, yang saya nggak mau bilang khayal-khayal. Tapi yang nggak masuk akal masuk akal ya, bukan kapasitasnya manusia gitu ya. Saya nggak mau sampaikan yang gitu-gitu ya, karena saya menyayangi kalian, sarange. Karena saya apa ya, menyayangi kalian, menjaga keimanan kalian untuk percaya dengan hal-hal yang kalau memang bukan kapasitasnya manusia mau sesakti apapun nggak mungkin tahu ya. Bisa kebetulan atau mungkin ngarang ya, karena yang kuasanya Tuhan seperti wewenangnya Tuhan ya, kayak jodoh maut rezeki ya, terus kemudian hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang akan terjadi, nggak ada yang pernah tahu lah teman-teman ya. Dan saya nggak mau meracuni dengan hal-hal yang khayal-khayal. Oke, kita mulai ya. Kita lihat untuk ceritanya apa sih? Yang ketarik energinya energi siapa? Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Dan untuk yang kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, jangan jangan bosan-bosan ya nonton saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk likes, comments juga sharing ya. Kemudian bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload video baru, kalian bisa nonton. Oke, kita lihat yuk. Kita lihat ceritanya apa. Silakan fokus, tapi tetap rileks. Semoga banyak yang ketarik energinya dan terbaca permasalahannya sehingga kita bisa sharing, mungkin bisa untuk apa ya, untuk cari solusinya sebagai salah satu bahan pertimbangan lah ya. Oke. Forgiveness, ini tentang memaafkan. Di sini mungkin kalian dalam fase mungkin berusaha untuk memaafkan seseorang ya. Ingin bisa memaafkan seseorang atau melupakan seseorang yang mungkin pernah bikin salah sama kalian atau punya kenangan pahit bersama kalian ya. Ada yang dalam proses, ada yang masih ingin ya, tapi arahnya ke situ ya. Kalau di sini kalian yang nonton sedang tidak ingin memaafkan siapapun, sedang tidak dalam situasi ini, mending kalian nonton video saya yang lain ya, mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian. Yang jelas kali ini permasalahan maaf memaafkan, lupa melupakan ya, seperti itu. Saya ambil 3 untuk temanya. Oke, expand, perluasan pengembangan. Oke. Di sini ada ekspansi, expansion ya. Jadi di sini ada ingin berpindah ya. Ada yang sudah pindah, bisa pindah hati, pindah lokasi ya, pindah pikiran juga bisa ya. Jadi dalam artian gini, mungkin
ingin melupakan sesuatu, ingin ganti yang lain lah gitu ya. Atau, ingin memaafkan supaya apa? Supaya saya itu bisa berekspansi ya, bisa berpindah atau bisa melepaskan atau bisa, eee, mengembangkan diri ya, memperluas pergaulan mungkin seperti itu ya, bertumbuh ya seperti itu, menjadi lebih positif, lebih lebih baiklah intinya seperti itu. Saya melihatnya seperti itu sih ya teman-teman. Jadi tolong ya kalau nonton itu jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh, jangan sepatah-sepatah, jangan dicepet-cepetin kemudian kelewatan-kelewatan, nanti nggak paham ya. Tonton supaya bisa acceptance ya. Di sini saya melihatnya kekuatan gaib, miracle, discovery, insting, grief, duka cita. Ini kayaknya mirip energi yang 2 hari yang lalu atau 2 video sebelum ini ya, dua video sebelum ini. Ya, di sini tuh ada kekuatan gaib atau miracle ya. Kekuatan yang mungkin bukan kuasanya manusia atau, eee, kekuatan, yang di luar nalar ya. Artinya mungkin kekuatan-kekuatan yang bisa tiba-tiba yang tidak diduga ya. Bisa keajaiban-keajaiban, hal-hal yang tidak terduga atau mungkin tidak bisa di logika ya. Ada satu kekuatan yang seperti itu. Kemudian apa kaitannya sama forgiveness? Saya melihat, seperti ada yang mendorong, ini saya sih lebih kepada melihatnya itu kayak kebangkitan spiritual ya, kayak tergugah atau mendapat hidayah bisa dikatakan seperti itu, untuk bangkit, untuk jangan menetap di suatu situasi kondisi, jangan menetap di suatu tempat ya. Jadi ini bukan hanya hubungan asmara, bisa pekerjaan, bisa masalah keluarga, bisa apapun, pertemanan ya. Silakan kalian sesuaikan karena di sini tidak mengerucut pada hanya masalah hubungan ya. Kemudian di sini ya, ingin kalau acceptance dikaitkan dengan forgiveness. Ini saya merasakannya itu lebih kepada berusaha untuk melepaskan atau memaafkan, ya. Supaya apa? Supaya hati ini ringan, sehingga kalau ringan hati damai, sehingga kita itu bisa melangkah ke depannya itu lebih lebih ya lebih enak gitu loh, ya lebih enak. Jadi nggak berat sama menyimpan energi-energi negatif seperti tidak bisa memaafkan orang yang menyakiti kita, tidak bisa melepaskan seseorang yang mungkin sebenarnya memang sama semesta memang harus, diberikan apa ya, supaya tidak bersama ya, karena mungkin itu tidak baik ya. Kadang-kadang sudut pandang manusia ini yang terbaik untukku, kadang-kadang kan belum tentu seperti itu, mungkin semesta lebih tahu yang terbaik untuk kalian kan gitu ya. Jadi kadang-kadang itu pun menyakitkan ya, hal-hal menyakitkan itu memang susah ya, sulit untuk dilupakan atau dihilangkan dari pikiran kita. Dan di sini, saya melihat discovery itu seperti, kayak penemuan gitu ya, ada sesuatu yang baru ya, tapi lebih kepada riset atau lebih kepada, keilmuan atau saya merasa ini kayak orang menabatkan hidayah ya, bisa dikatakan seperti itu kalau masalah levelnya ya. Kalau saya kira hidayah itu kan setiap orang beda-beda ya. Datangnya ya, bentuknya seperti apa, rasanya juga mungkin nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya yang merasakan yang bisa me ya yang bisa merasakan ya. Maksudnya, setiap orang itu beda-beda, pastinya beda-beda ya. Karena kekuatan gaib ini biasanya ya, miracle itu kan datangnya dari semesta, dari Yang Maha Kuasa, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang, seperti kita tahu ya Tuhan itu maha gaib gitu ya. Jadi ya kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang tidak dinyana dan tidak diduga, itu datang. Seperti semacam hidayah seperti yang saya sampaikan, mempengaruhi naluri atau insting kalian ya. Dari yang dulu selalu juta. Saya itu berjuta-juta pikirannya ya, duit aja ya. Grief, ini itu adalah duka cita, kesulitan, kesedihan, kegagalan. Saya selalu tulis ya, supaya nggak salah. Karena saya nggak pinter bahasa Inggris ya, takut lupa-lupa. Kalau lupa nanti penyampaiannya salah, nanti penerimaannya juga salah. Kasihan yang nonton ya. Jadi saya nggak mau keminter, sok pinter, nggak mau ya. Keminggris, tahu keminggris, sok bahasa Inggris nggak mau saya ya.
aku salah, karena nggak pinter. Duka cita, kesulitan, kesedihan, kegagalan ya. Jadi di sini orang-orang yang pernah duka cita, kesulitan, kesedihan, mengalami kegagalan bisa dikaitkan mungkin bisa forgiveness ini bisa memaafkan diri sendiri juga bisa. Kalau merasa bahwa telah berbuat salah, dirinya berbuat satu kesalahan yang mungkin sampai kepikiran gitu loh ya. Tapi nggak bisa melepaskan, kayak merasa bersalah terus itu terus menerus ya. Di sini berusaha untuk menerima ya teman-teman ya, menerima keadaan, menerima situasi kondisi, dan di sini kalau acceptance saya melihatnya kalau dikaitkan dengan bottom of the deck-nya, ini banyak orang-orang yang menerima hidayah ya, mendapatkan hidayah ya, untuk bisa melepaskan hal-hal yang buruk di dalam dirinya, apapun ya. Saya bilang globalnya adalah apapun di sini ya. Memaafkan bisa memaafkan diri sendiri, orang lain ya. Bisa melupakan hal-hal yang sifatnya bisa membuat sulit, kesedihan ya. Mungkin tidak bisa menerima kegagalan, itu harus dilepaskan. Jadi hidayahnya supaya seperti itu. Supaya apa? Supaya berekspansi. Ada yang sudah mulai ya berekspansi. Contoh dari masa kita pemikirannya masih jahiliyah menjadi lebih baik kan gitu ya, lebih salihah kan gitu. Itu contoh ya, itu contoh ya. Jadi menjadi lebih baik, perluasan. Dengan mempelajari, banyak pelajaran yang datang ya. Kadang-kadang kita nggak belajar tiba-tiba datang pengertian, pemahaman terhadap hidup, terhadap sesuatu kejadian yang menimpa kita. Kita banyak mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Nah, ini ya, ini yang ketarik energinya. Jadi, kalau kalian tidak mengalami ini, mohon maaf, bacaan ini bukan untuk kalian. Untuk orang lain yang juga nonton video ini. Paham? Oke? Gak usah dipaksakan. Mending kalian nonton video saya yang lain. Mungkin di sana lebih cocok ceritanya untuk kalian. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman ceritanya tentang orang yang mendapatkan hidayah. Oke. Saya mau lihat orang-orang yang mendapatkan hidayah ini orangnya siapa aja. Kita cek energinya. Kita cek ya teman-teman. Energi orang-orang yang masuk ke dalam cerita ini. Silakan kalian sesuaikan kalau mungkin ya, mungkin ini bukan energi kalian, tapi ini adalah energi seseorang yang kalian pikirkan, yang terhubung atau berdealing dengan kalian ya. Mungkin saja ya, karena energi kartu tarot kalau general itu bisa vice versa ya. Jadi mungkin kalau orang yang kalian pikirkan tiba-tiba ya, kayak dekat sama Tuhan, banyak belajar hal-hal baik ya. Mungkin itu dia. Ini bacaan tentang dia. Mungkin seperti itu ya. Oke. Kita lihat ya teman-teman, cek energi untuk orang-orang yang masuk ke dalam cerita ini ya. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Saya nggak mau bagi ya kanan dan kiri nggak. The world. The world itu adalah dunia ya. Dunia itu berputar ya. Dunia itu mencakup banyak hal ya. Mencakup banyak hal. Saya melihat orang ini adalah orang yang dalam hidup itu seperti apa ya? Sudah mengalami pahit manis kehidupan. Pengalaman hidupnya banyak. Pernah dihempaskan, pernah diangkat, dihempaskan lagi ya. Pernah terpuruk, pernah bangkit, pernah diterpurukkan lagi ya. Enggak karu-karuan. Tapi saya melihat orang ini adalah energi yang ketarik di sini adalah orang-orang yang selalu ya berusaha mengharmonisasikan hidup di dunia ini ya. Kayaknya koneksinya sama yang di atas itu walaupun putus nyambung ya, tapi nggak pernah lupa. Ya, walaupun dan di sini banyak ya yang sudah kenyang sama dunia ya. Pernah susah, pernah seneng, seneng banget, seneng pol. Amat sangat seneng sekali ya pernah ya. Ini ukurannya bukan masalah materi saja ya. Bukan ya. Kehidupan model apa aja pernah ya. Ya dari yang gak karu-karuan sampai gak karu-karuan lagi ya. Itu pernah ya. Itu intinya.
energi yang ketarik. Orang-orang yang nonton ini ya, yang banyak ketarik adalah orang-orang ini. Saya cuma ambil 3 ya teman-teman, cuma ambil 3. Oke. Orang-orang, mohon maaf ya, yang pernah sangat mengejar dunia ya. Kalau soal kejar dunia, fokus, mendedikasikan hidupnya banyak soal duniawi ya, semangatnya, hasratnya untuk hal-hal duniawi sudah pol ya, sudah pernah pol. Pol itu apa? Mentok itu apa? Ya sudah totalitas gitu loh. Oke, satu lagi ya. Mohon maaf ya, untuk yang berharap cerita ini adalah cinta-cinta ya. Bisa sih, ini mungkin cinta. Silakan kalian sesuaikan sendiri, pokoknya kunci-kunciannya di sini, di yang saya sebutkan tadi ya. Monggo silakan kalian sesuaikan. Oke, Six of Pentacles ya. Di sini nggak ada kartu yang menunjukkan cups ya. Cups itu kartu elemen, energinya itu energi water, air ya. Air itu elemen yang menunjukkan energi perasaan ya, emosi, gak ada. Di sini Pentacles tahu Pentacles itu koin ya. Kalau di kartu tarot tradisional itu koin-koin itu ya. Ya. Koin-koin ini adalah elemennya tanah, hal-hal yang duniawi ya. Lebih ke hal-hal kayak pekerjaan, kesenangan duniawi, seperti itu. Dan di sini 6 ya. Di sini teman-teman, saya melihatnya adalah orang-orang yang sudah banyak membantu orang lain ya. Pernah juga dibantu tapi ya. Jadi bukan orang yang hidupnya itu mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri sampai ketiban itu apa ya? Tertimpa ya, kayak sampai tertimpa dunianya, enggak. Ini adalah orang-orang yang juga bukan yang kikir tapi suka berbagi ya. Tapi juga pernah sering juga orang bantu ya. Jadi Six of Pentacles itu saling memberi. Tapi hal yang duniawi, Pentacles. Seperti itu ya. Ini masalah duniawi teman-teman. Saya mau bilang masalah cinta-cintanya di mana? Di mana? Nggak ada di sini. Ya, nggak ada di sini. Seperti itu. Ya. Pentacles gitu. Ini adalah orang-orang yang keduniawiannya lekat ya. Pernah ya. Kalaupun ini sudah masa lalu, it's okay. Ya. Kalau sedang dalam proses atau sampai saat ini dijalani, it's okay, masih masuk. Tapi kalau yang ke depannya, ya siapa yang tahu ke depannya itu mau matre gitu ya. Mau keduniawian gitu ya, nggak tahu ya. Jadi ini yang mungkin sudah berlalu atau sedang berlangsung. Atau saat ini sedang dialami. Ini adalah energi orang-orang yang seperti ini. Jadi ini bacaan untuk orang-orang ini ya. Jadi untuk kalian ya. Kalau yang nggak masuk energinya di sini atau orang yang kalian pikirkan nggak sesuai dengan ini, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Selalu saya ulang. Tapi ya jangan bosan ya teman-teman. Karena apa? Banyak juga loh yang nggak ngerti. Walaupun saya sering ngomongkan. Kita ambil inisial teman-teman ya. Kita ambil inisial untuk ngepasin aja ya. Untuk memantapkan saja. Bukan berarti tolak ukurnya ini. Tolak ukurnya tetap kartu. Ini hanya tambahan. Kalau memang ada inisialnya, tambah mantap. Nggak ada inisialnya, nggak ada masalah. Tapi kalau inisialnya saja, tapi bacaannya nggak cocok, tetap ya, bacaan ini bukan untuk kalian. Karena ini pembacaan kartu, bukan pembacaan inisial. Ya. Loh, banyak banget yang keduniawian. Tapi sudah mulai ini ya, banyak yang melepaskan. Nggak mau keluar, capek. Banyak yang ingin melepaskan dari hal-hal yang paling tidak ya, paling tidak. Banyak yang ingin apa ya, mulai mungkin sadar bahwa dunia itu nggak bisa dikejar ya. Terutama materi ya, duit lah.
Ya, kalau rezeki itu kan nggak selalu duit ya teman-teman ya. Rezeki saya seret, rezeki nafas itu ya rezeki. Kalau nafasnya seret ya mungkin ya. Tapi selama masih bisa bernafas, beli kuota, dapat wifi, bukan bayar wifi ya. Dapat wifi untuk nonton tarot. Saya kira itu juga rezeki loh teman-teman. Iya enggak? Kadang-kadang memang orang yang jarang menyadari ya bahwa ini adalah berkah dan rezeki, banyak rezeki ya akan tambah sulit karena ya itu kurang syukur. Mohon maaf teman-teman ya, untuk yang baru gabung, mungkin nggak suka dengan cara penyampaian saya yang banyak omong dan banyak mengarahkan ke hal-hal yang positif ya. Siapa lo? Pendakwah? Ustazah? Bukan teman-teman. Saya dalam membacakan kartu tarot memang seperti ini. Karena saya merasa ini tugas saya ya. Bukan untuk baca ramalan-ramalan ya. Yang ya gitu-gitulah. Enggak aku. Ya, saya enggak gitu. Saya tugasnya itu untuk menyampaikan hal-hal baik tok, padahal saya loh nggak baik. Padahal saya nggak baik, ditugaskan begini gimana? Tugas dari siapa Bunda? Nggak tahu ya. Tugas dari siapa? Dari pemerintah. Ya enggak lah. Ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Oke, Q-nya 2 ya. Q ini silahkan kalian zoom kalau kalian nggak kelihatan. Di pause dulu kemudian di zoom lebih enak ya. Jadi ini C ya, C-nya 2. I-nya juga 2. Silakan kalian sesuaikan, ini hanya tambahan saja supaya lebih mantap. Kemudian teman-teman, apa yang harus kita lihat ini? Sebentar, saya sambil mikir ya. Perlu di pause nggak? Karena butuh pemikiran. Ini mau dilanjutkan apa ya? Ya, berkah. Ini berkah loh teman-teman. Ini berkah untuk orang-orang yang tergerak hatinya untuk menjadi lebih baik ya. Tidak hanya melekat pada dunia. Mohon maaf, mungkin sudah mulai menyadari bahwa kalau kita mengejar dunia, akhirat nggak didapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, insya Allah ya, semoga yakin bahwa dunia akan didapat. Jadi sekarang dunia itu bukan ukurannya ya, bukan targetnya. Hanya menjalani hidup sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, melepaskan hal-hal yang sifatnya melekat pada dunia ya, mengembangkan diri lebih kepada hal-hal yang sifatnya ini seperti ini ya. Ini kayaknya orang suci lah, ingin menjadi baik ya. Gitu. Ingin berusaha untuk menerima keadaan, kenyataan apa? Berusaha bersyukur, menerima acceptance, seperti itu. Oke? Terus apa dong ini yang dibaca? Langsung pesan semesta kah? Bentar ya, saya tak mikir ya, saya pause ya. Karena kok ini beda ini sama hari-hari biasanya, entah kenapa. Mungkin ini juga teguran untuk saya ya. Bisa jadi ya. Tarot reader juga manusia. Coba saya pikir dulu ya. Saya pause sebentar. Waduh teman-teman. Kok ini agak serem ya. Ada pesan semesta yang ingin disampaikan kepada kalian ya. Tapi bukan pesan semesta yang biasanya. Ya. Pesan semesta yang biasanya. Coba saya mau ambil satu kartu. Ini adalah heaven ya. Heaven itu surga ya. Bisa kalian silakanlah. Kalian saya harap bisa bijak ya. Masa dari surga ada suaranya? Masa dari surga energinya bisa masuk ke sini? Gak usah mikir yang aneh-aneh ya. Kita lihat dari sudut pandang positifnya aja ya. Saya pun berusaha untuk logis. Kadang-kadang memang kartu-kartu itu energinya saya rasakan memang nggak logis sih. Tapi yang saya berusaha sampaikan itu yang bisa diterima secara logis saja ya. Supaya kita itu nggak terhalu-halu dan salah dalam memahami. Kalau salah dalam memahami nanti akidahnya bergoyah ya, keimanannya geser-geser ya. Itu yang bahaya. Jadi tarot reader itu tanggung jawab moralnya berat teman-teman sebenarnya. Maka dari itu kalau yang hanya pikirannya duit, pokok ngetop, pokok banyak subscribernya gampang ya. Cari judul yang menarik-menarik orang suka. Kalau saya kan enggak. Tambah sulit, tambah beban nanti ya. Takutnya enggak berkah. Ya udah ya teman-teman ya, kita lihat ya. Banyak omong saya. Karena bingung juga. Jujur aja saya bingung. Ini soalnya masalahnya itu menyangkut sama keimanan. Itu sih.
sama duniawi. Kalau lawannya duniawi apa? Akhirat. Aduh, bukan kapasitas saya sebenarnya. Coba saya lihat ya, pesan semesta, bukan pesan semesta. Ada yang ingin disampaikan semesta. Coba saya mau lihat dari kartu energinya ya. Ini kartunya ya. Coba. Banyak juga tarot reader punya kartu ini. Hampir semua punya. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang lain. Coba saya lihat ya. Saya bacakan dengan intuisi saya. Semoga berkah, semoga manfaat. Ada yang komentar, duta manfaat, semangat bermanfaat ya. Amin. Memang saya tujuannya cuma itu. Jadi sebenarnya konyol juga sih kalau orang, nggak semua orang bisa menganggap ini positif ya. Niat saya positif itu nggak semua, tapi embuh lah. Oke. Aduh. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin kalian itu maaf ya teman-teman ya, sorry ya, ini memang beda, energinya beda banget. Tapi jangan takut ya. Setiap orang takut akan mati teman-teman ya. Saya pun takut ya. Ini rupanya banyak orang-orang yang kenapa seperti ini? Rupanya ingat akan matinya. Ya, bagus. Orang ingat akan matinya akan lebih berhati-hati dalam hidup. Ya. It was my time to go. Ya. Jadi saat kalian ingat akan matinya, biasanya mulai mendekatkan diri sama Tuhan ya. Kemudian mulai membersihkan diri. Sehingga kalau kita sudah bersih, teman-teman ya, hidayah atau hal positif itu masuknya gampang. Kenapa suara saya jadi kayak gini ya? Nggak tahulah. Saya cuma membaca tarot ya teman-teman. Tolong disikapi dengan positif ya. Saya juga bukan orang yang pintar dan saya nggak mau sok tahu. Coba saya lihat lagi ya. Ini memang sudah saatnya saya meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi ya, melepaskan, memaafkan diri saya sendiri. Aduh, sampai kami sosolan. Kemudian kayaknya di sini banyak yang sudah mulai banyak istighfar ya. Istighfar apa? Memohon ampun. Ih, kok seram. Gak suka aku baca ini, tapi harus saya bacakan ya. Gak mau dua, takut. Duh, tetap gak mau. Oke. Don't be afraid. Kan? Saya takut, langsung bilang. Don't be afraid, jangan takut. Kematian itu pasti. Aku diingetin ini. Ya. Maka dari itu jangan melekat sama dunia. Apapun, bukan hanya cari duit, bukan hanya kerja. Kita sementara. Bisa sewaktu-waktu. Ya. Maka segeralah berpindah. Jangan melekat sama dunia. Artinya pindah apa? Hati, pikiran, mindset, jiwanya. Jadi termasuk di sini permasalahan, contoh ya, permasalahan cinta. Seakan-akan berat. Permasalahan, itu kan duniawi ya. Terhadap seseorang sakit hati, itu kan duniawi. Kalau mati gimana? Nah, intinya seperti itu. Semua itu gak ada artinya. Jangan buang-buang waktu, percuma sia-sia, hanya untuk mungkin nelongso, ya, nelangsa, sakit hati, memendam dendam. Kalau mati bawa dendam gimana? Kan serem. Ya enggak? Tapi jangan takut teman-teman ya. Aduh, bacaan kali ini beda ya. Ada enggak sih tarot reader yang baca kayak gini nih? Enggak nyenengin ini menurut saya. Apa lagi nih? Aduh. I was met by so many loving people. Kalian ingat, tidak hanya orang yang menyakiti kalian saja yang harus kalian ingat. Banyak juga ya orang yang so many people loving you. Waduh, bahasa Inggris. Bukan saya yang ngomong itu ya. Saya nggak bisa bahasa by so many loving people gitu loh. Many people loving you. Ih, keren banget.
Keren banget ya saya ya. I was mad. Jadi saya untuk kalian yang dulunya selama ini sudah banyak yang mencintai kalian, jangan lupa. Nih, seperti yang saya bilang tadi ya, bantu membantu. Kalian pernah bantu orang, itu akan jadi pahala untuk kalian, ya. Kalian pernah dibantu karena apa? Orang loving you, Rek. Ya, banyak so many loving people, banyak orang yang mencintai, ya. Generosity. Sik, bentar ya. Saya zoom. Nah, kindness, charity. Charity apa? Itu loh. Ya sukarela, ikhlas, kindness, kebaikan, ya. Kalian merinding nggak sih? Kok saya berinding-berinding ya? Jadi itu teman-teman, pesannya jangan takut, kita pasti mati. Jangan ingat yang jelek-jelek, ya. Ingat orang-orang yang baik saja. Jangan orang yang pernah berbuat buruk terhadap kalian. Itu bisa membuat kalian itu kayak orang kalau perjalanan itu jadi nggak lancar, tersendat-sendat. Lepaskan, forgiveness. Juga untuk kalian ya yang selalu menyalahkan diri sendiri ya. Minta pengampunan sama yang kuasa memang harus ya. Tapi terlalu menyalahkan diri sendiri membuat jiwa kita nggak stabil. Ya. Terima, berusaha menerima. Artinya di sini acceptance apa? Bersyukur. Menerima yang ada. Bahwa yang terjadi dalam hidup kita itu terkadang kita karena keterbatasan kita sebagai manusia itu menganggap satu hal yang musibah lah, ujian lah, padahal itu yang terbaik. Ya. Di sini juga disampaikan ya, secara mungkin nggak kelihatan ya, secara intuisi saya merasakan bahwa banyak cinta yang sebenarnya kalian hidup selama hidup itu banyak cinta. Ya, jangan merasa diri itu banyak susahnya, banyak bersyukur teman-teman. Ini diingatkan seperti itu ya. Ini yang mau disampaikan sama semesta. Mungkin ini memang ada korelasinya ya. Ini sangat kental. Maksudnya energinya saya merasakan solid ya. Solid itu pekat, kental ya, padat ya. Saya merasakan seperti itu. Jadi ini bukan bacaan ngawur ya. Bisa saja saya ngarang jadi cerita cinta yang indah sehingga kalian suka, tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya harus sampaikan ini ya. Kemudian apa berarti conclusionnya, kesimpulannya? Saya nggak bisa memberikan kesimpulan apapun ya teman-teman ya. Wong saya ngomong itu kayak kadang-kadang itu telunyur apa ya? Ya ngomong aja seperti dituntun ya, seperti dituntun. Mungkin ada beberapa yang nonton di sini pun juga sering merasakan seperti itu ya. Yang punya intuisi kuat, yang mungkin punya kelebihan ya. Alhamdulillah saya diberikan kelebihan yang bisa saya berbagi seperti ini. Tapi saya nggak mau ngawur, kelebihan saya yang diberikan oleh semesta akan saya buat yang seperti ini ya. Yang saya untuk yang baik-baik aja, yang manfaat aja ya. Duta manfaat saya. Gak apa-apa walaupun dibilang semangat bermanfaat. Ya kita hidup kalau nggak bermanfaat untuk apa? Ya. Mate ae kan gitu. Katanya orang Jawa Timur. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Saya nggak mau mengulik-ngulik dengan kartu yang lain gini-gini untuk memperdalam, membuat detail nggak perlu. Saya kira ini adalah bacaan untuk hanya beberapa orang. Jadi mungkin ya, ini nggak akan ramai penonton. Nggak ada masalah. Nggak ada yang subscribe, nggak apa-apa. Ya, karena ini saya bertugas untuk menyampaikan pesan semesta yang ini. Jadi untuk kalian yang sedang proses, ya, atau sedang mendapatkan hidayah, atau merasakan hal-hal sudah mulai jengah sama dunia, ya, mulai merasakan bahwa saya terlalu melekat sama dunia, ini bacaan untuk kalian. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tuh kan teman-teman, kalau kalian nggak nonton dari awal bisa salah paham ini. Ya, mohon maaf teman-teman, saya kira saya harus akhiri. Ya, hanya ini. Pernah nggak saya cuman baca 9 kartu ini? Nggak pernah. Selalu menumpuk-numpuk kartunya. Ini memang saya mau tulis special edition ya. Seperti itu ya. Saya kan tanpa judul, tanpa tema. Mau saya tulis temanya adalah special edition hanya untuk ya gak usah wis ya, special edition.
tapi ini general ya. Jangan terlalu sensitif. Berpikiran positif untuk menanggapi ini. Karena ini riskan sebenarnya bacaannya ya. Saya bukan pendakwah, saya orang rusak, saya orang nggak baik ya. Semua berproses, semua belajar, saya pun belajar ya. Kita saling mengisi. Ini pun mungkin juga untuk saya ya. Oke, semoga bisa diterima dengan positif. Semoga bermanfaat sehingga berkah. Berkah untuk saya, berkah untuk kalian ya. Untuk personal reading silahkan cek deskripsi dan dibaca baik-baik bagaimana cara mendaftar pembacaan tarot dengan saya, live langsung lewat video call, dan semuanya berbayar. Ada di bawah video ini deskripsinya. Hubungi Tia, admin saya, bukan saya langsung itu ya. Untuk bisa ketemu saya lewat admin, daftar dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi.